Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. One check, satu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 9, 10. Shalom Gapers, selamat sore semuanya. Nah rekan-rekan, kita bertemu lagi di hari Sabtu sore ini dan hari ini kita akan pendalaman Alkitab. Sebelumnya aku mau ngajak teman-teman untuk semuanya bisa menyalakan kameranya agar kita bisa saling melihat meskipun melalui Zoom kita harus tetap saling melihat agar kita dapat selalu terkoneksi. Nah, sebelum kita memulai pendalaman Alkitab kita mau nyanyi dulu Mars Pelkat GPGPIB. Mari semuanya berdiri. Kami memuji dan kau
rekan-rekan dipersilakan duduk kembali. Oke. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-Mu, kami boleh berkumpul kembali melalui Zoom ini untuk melaksanakan kegiatan GP. Saat ini kami akan memulai kegiatan GP pada hari ini, yaitu pendalaman Alkitab. Tuhan kiranya berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke rekan-rekan, kita akan menyanyikan satu lagu lagi dari Gita Bakti 22, Besar dan Ajaib. Oke, rekan-rekan sekalian, saat ini kita akan masuk ke dalam pendalaman Alkitab kita. Nah, sebelumnya kita mau kenalan dulu nih sama pembicara kita. Oke, di sini ada namanya Christopher. Halo Christopher. Halo Mega. Apa kabar Christopher? Baik, baik, baik. Oke, terima kasih ya Christopher sudah mau diundang ke sini dan datang ke sini untuk sharing bersama kita, menyampaikan materi untuk pemuda di GPB Pelita ini. Terima kasih juga saya udah diundang ke gereja yang hebat sekali ini. Terima kasih. Oke, rekan-rekan sekalian sebelum kita mulai aku mau ingetin lagi nih untuk semuanya menyalakan videonya ya, biar kita bisa saling melihat satu sama lain. Di sini ada Kak Ipe, Kak Ale, Kak Nanda, dan Kak Dedes dan yang lainnya. Ayo kita nyalakan dulu ya videonya. Ayo aku tunggu nih ya, aku hitung. 1 menit. Ayo siapa lagi yang belum? Kak Bagas, Kak Sanjes, Atta, Kak Titin. Oke, yang lainnya yuk, yang lainnya biar aku juga bisa melihatnya. Christopher juga bisa lihat. Nah, BTW, Christopher ini adalah mahasiswa STFT Jakarta. Dia sekarang semester 7, dia seangkatan sama aku. Jadi kita temenan nih di sini. Oke. Ya, aku tunggu ya yang lainnya untuk menyalakan videonya. Oke, Christopher,
Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, iya. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, terima kasih ya Allah pada sore hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini. Kami sangat mengucap syukur ya Bapak karena pada sore hari ini kami masih dapat bersekutu ya Bapak, meskipun terpisah oleh jarak. Namun kami sangat mengucap syukur atas kemajuan teknologi, kami masih dapat bersekutu di tempat ini ya Bapak. Dan terlebih ya Bapak, pada sore hari ini kami akan sedikit mendengarkan firman-Mu dan kami ingin belajar ya Bapak. Kiranya Kau sertai pimpin kami, beri kami telinga seorang hamba dan seorang murid yang mau belajar ya Bapak. Kiranya Roh Kudus mulai yang memimpin kami sehingga kami dapat mengerti apa yang akan kami pelajari pada hari ini, terlebih kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu yaitu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat sore kawan-kawan. Teks pada sore hari ini kita ambil dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Sekali lagi, teks yang diambil untuk sore hari ini adalah dari Lukas pasal yang ke-8, ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Sudah sampai semuanya? Oke. Buat Kak Mega, boleh tolong dibacakan? Oke, Christopher. Mari rekan-rekan kita membaca dari Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua-belas muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikian firman Tuhan. Oke, sebelum kita mulai, ini kira-kira menurut Kak Mega nih, jika kita melihat pelayanan Yesus ya, nggak cuma buat Kak Mega ya, tapi buat teman-teman sekalian. Kalau kita lihat pelayanan Yesus nih ya, dari 4 Injil ini ya, dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes nih, kira-kira siapa-siapa aja orang-orang yang dirasa turut membantu dalam pelayanan Yesus kira-kira? Coba Kak Mega. Menurut Kak Mega kira-kira nih ya, siapa ya? Siapa aja sih kira-kira yang cukup membantu Yesus dalam pelayanannya selama ia di bumi ini? Ya, pastinya kita tahu kalau Tuhan Yesus itu punya 12 murid. Iya, betul Pasti banget. 12 muridnya itu juga ikut membantu Yesus. Yes. Kemudian ketika Yesus berjalan-jalan ke kota-kota, dia pasti bertemu dengan orang-orang dan Yep. banyak juga yang membantu dia. Betul. Buat teman-teman nih, kira-kira nih, buat teman-teman yang ikut lewat Zoom ini, ada nggak kira-kira yang mau ngasih kira-kira jawaban? Kira-kira siapa nih tokoh yang cukup membantu pelayanan Yesus? Ada nggak kira-kira nih? Ya, rekan-rekan bisa di-unmute dan bisa menjawab. Mungkin Kak Gema, siapa kira-kira yang tokoh atau di dalam Injil ini yang membantu Yesus dalam pelayanannya? Atau KIP mungkin, KIP? Iya. Apa tadi pertanyaannya, Kak? Siapa saja orang-orang yang membantu Yesus di dalam Yesus pelayanan? Siapa aja kira-kira sih yang ya gimana? Dari bacaan tadi kan? Ya, boleh dari bacaan tadi atau dari luar? Siapa yang kakak tahu? Yang seingat kakak misalkan dari sekolah minggu dulu gitu kayak. Oh ya nih yang cukup berperan nih kira-kira dalam pelayanan Yesus gitu.
Boleh dari mana aja, Kak? Yohanes. Iya, dia memang salah satu, menurut tradisi gereja, ya salah satu murid kesayangan Yesus juga ya. Dan dia bertahan bersama-sama dengan Bunda Maria sampai akhir Yesus disalibkan. Betul, itu juga bisa menjadi salah satu orang yang cukup membantu Yesus. Ada lagi kira-kira? Sepertinya masih ini Kak Christopher, Iya ya. nanti pertanyaan selanjutnya mungkin. Mungkin di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya lebih, oh ya nih, antusias gitu ya. Iya. Nggak apa-apa, semangat. Terima kasih Kak Ipe. Terima kasih Kak Ipe. Iya, jadi memang sebetulnya ada banyak banget orang-orang yang turut membantu pelayanan Yesus selama dia di dunia ini ya gitu. Banyak banget gitu, mulai dari pungut cukai yang memberi mereka jamuan gitu ya. Kemudian ya banyak lah gitu. Tapi ingat gak sih kebutuhan pokok manusia itu apa? Menurut Kak Mega apa? Yang suka diajarin dari kecil tuh yang ada sandang, ada pangan, sama ada papan. Iya, betul. Itu kebutuhan primer manusia kan? Iya. Yang harus manusia penuhi gitu kan. Untuk hidup tuh standar itulah paling penting yang harus dipenuhi gitu ya. Sandang, pangan, papan. Sandang tuh apa kira-kira tuh Kak Mega? Makanan ya kan? Iya, benar. Makanan. Sandang, enggak dong. Sandang itu baju yang kita pakai. Iya. Betul. Pangan, makanan. Papan, tempat tinggal. Itu kebutuhan pokok manusia primer gitu ya. Dan begitupun juga di dalam pelayanan Yesus ini, pernah nggak sih kita terpikir gitu ya, Yesus ini kan melayani itu kan dari kota ke kota gitu ya. Di sini kan dikatakan di ayat pertama tuh kan tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa. Artinya kan Yesus tidak pernah berhenti dalam pelayanannya. Selalu roaming gitu. Kesana gitu. Pernah gak ya terpikir sama kita gitu? Kan kalau orang keliling-keliling pelayanan gitu kan, pasti kan butuh makan kan. Kemudian kita tahu nih, ya kan, bahwa Yesus itu dan murid-muridnya itu gak kerja, bener gak? Yang ada dulu muridnya kerja, disuruh Yesus tinggalin. Ya kan, misalnya contoh Petrus misalkan, tadinya kan dia tukang ikan gitu ya, tukang menjaring ikan, terus kata Yesus, ikutlah dengan aku engkau akan jadi menjaring manusia, katanya gitu kan. Artinya Yesus mengajak muridnya itu untuk meninggalkan pekerjaannya dan mengikuti dia untuk melayani gitu. Kemudian Matius misalkan, dia dulu adalah ex pemungut cukai ya kan, mengikuti Yesus dan ditinggalkan kan pekerjaannya gitu. Artinya dari ke-12 murid ini kan gak ada yang kerja gitu. Terus gimana mereka bisa keliling-keliling gitu ya, dari desa ke desa, kota ke kota, makannya dari mana sih ya kan? Kemudian tinggal tidurnya di mana sih gitu kan? Terus bajunya nggak ganti-ganti gitu ya. Nah, dari teks ini tuh sebenarnya kita bisa belajar banyak. Pertama, dari teks ini tuh di ayat terakhirnya dikatakan apa Kak Mega? Yohana, istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Iya. Dari sini kan kita tahu bahwa ternyata selama Yesus melayani di dunia ini, mereka itu dibantu oleh perempuan-perempuan, ya kan? Pertama itu perempuan yang disebutkan, siapa Kak Mega? Perempuan yang pertama? Ada namanya Yohana, istri Kuza, bendahara Herodes. Lalu sebelumnya lagi? Oh, sebelumnya ini ada di ayat 2, yaitu Maria yang disebut Magdalena. Maria yang disebut Magdalena. Iya, jadi sebelum masuk ke sana kita coba cari tahu sebenarnya Maria Magdalena ini siapa sih gitu ya. Sebenarnya nama Maria ini adalah nama yang pasaran pada saat itu. Nama yang kayaknya semua orang punya teman namanya itu gitu. Coba nih dari teman-teman yang ikut lewat Zoom nih, coba sebutin nama-nama pasaran yang sering banget kita dengar. Dari Kak Mega dulu deh, nama pasarannya kira-kira apa sih?
orang-orang yang kayaknya namanya ada terus deh, muncul terus deh. Coba. Ada Agus misalkan. Agus misalkan. Iya. Terus siapa lagi kira-kira? Mega juga banyak. Mega pasaran. banyak ya, betul Iya. betul. Coba teman-teman yang lain ada nggak kira-kira terpikir namanya gitu? Pasaran nih namanya gitu. Ada Yanto misalkan gitu atau Ayu, Kak. Ayu ya? Iya, Ayu, betul. Ana. Siapa lagi kira-kira? Wati. Anak. Wati. Ya, Wati, siap, Wati. Yoga pasaran Kak, ada dua nih Yoga. Siap, Yoga. Ada siapa lagi kira-kira? Adam. Anton. Yang namanya paling pasaran nanti kasih hadiah. Enggak ada ya? Joko. Sorry. Joko. Yang Joko. pasti Wati pasaran, Wati Betul, pasaran betul. banget. Ini Ibu Joko. Wati. Joko. Betul. Budi. Joko, Wati. Budi, yes. Sri, betul. Sri benar. Sri, benar. Iya, Sri Wati. Itu pasaran Benar, banget itu, Sriwati. Sri Wati. Kalau orang Sri Batak kira-kira Gemawati. apa nih? Nama pasaran ini? Gemawati. Ucok. Parlindungan. Ucok. Ya, orang Batak ya, Parlindungan. juga pasaran. Suleu. Samuel, Martin. Ya kan kalau orang Batak kan Samuel Martin gitu. Ya, Kristi kurang juga lebih begitu. pacaran lagi. Pasaran Kristi. Marta. Maria. Betul. Kemudian apa ya? Jordan. Biasanya orang Batak kan mau kelihatan keren, orang tuanya anaknya namanya Jordan gitu. Iya. Artinya nama Maria itu sebenarnya pasaran banget pada saat itu gitu. Maka dari itu untuk membedakan Maria ini dengan yang lainnya itu dikasih nama Magdalena gitu. Magdalena ini diambil dari mana ia berasal gitu. Kalau misalkan kalau sekarang misalkan namanya Anton nih gitu. Terus asalnya dari mana? Medan. Jadi Anton Medan gitu misalkan. Atau misalkan nama saya Christopher gitu. Namanya Krisi. Apaan tuh? Christopher Bekasi gitu. Kurang lebih begitulah, ya kan. Nah, Magdalena ini sebenarnya merujuk kepada dari kota mana si Maria ini berasal gitu. Nah, yang menarik si Maria ini berasal dari kota Magdala, makanya disebut Magdalena. Kemudian kota Magdala ini adalah salah satu kota yang paling makmur. Ia perputaran uangnya kencang banget di sana gitu. Bahkan kota Magdala ini menghasilkan pajak terbesar pada saat itu. Kalau kayak di Jakarta itu kota Magdala itu Jaksel lah, ya kan. Jaksel, daerah Jaksel kira-kira yang kayaknya tongkrongannya kencang banget tuh, Mek. Kira-kira di mana, Mek? Daerah selatan tuh. Pondok Indah, PIM ya. Iya, PIM. benar. Ketemu artis mulu di situ tuh, ya kan. Terus mana lagi, Mek? Tebet mana? Tebet tuh masih Jakarta Timur. Oh, timur ya. Oh iya sih, benar. Iya, pokoknya daerah-daerah yang kehidupannya itu metropolitan banget lah gitu. Tapi pada saat itu biasanya orang-orang yang hidup di Magdala ini, kota Magdala ini haruslah orang-orang yang punya taraf kehidupan tinggi gitu, yang punya pemasukan tinggi gitu, sehingga mereka bisa bertahan hidup di sana. Masalahnya adalah si Maria ini hidup sendiri, dia sampai tua tuh dia nggak menikah, nggak punya pasangan gitu, Tapi pada saat itu orang yang sudah berumur dan belum menikah dan duitnya banyak itu selalu menjadi omongan warga lah gitu. Artinya dipandang tidak baik gitu. Banyak asumsi-asumsi yang muncul, misalkan kayak oh iya dia nih simpenan misalkan begitu. Ya kan? Oh dia kerjaannya kagak ada gitu. Tapi tiap hari mobilnya gonta-ganti mulu gitu, yang kayak gitu-gitulah kalau zaman sekarang gitu. Pasti ini ada simpanan. Artinya Maria Magdalena itu pada saat itu dipandangnya itu jelek gitu. Kenapa? Pertama, ia perempuan yang tidak menikah, belum menikah gitu, dan bisa hidup di kota Magdala. Kemudian dikuatkan lagi, dikatakan yang pernah Mek? Coba tadi yang ayat kedua dibacain, Mek.
dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, Yap. yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Iya. Nah, 7 roh jahat ini kan kita bertanya-tanya ya, jangan-jangan 7 roh jahat ini tuh dia kerasukan setan gitu ya. Rohnya ada 7, ditengking keluar, balik lagi. Enggak. 7 roh jahat ini dikaitkan dengan perilaku yang tidak bermoral gitu. Yang dipandang buruk sekali oleh masyarakat setempat gitu. Ini menunjukkan bahwa ya pokoknya dipandang jahat banget dah secara norma, secara moral gitu. Sangat jahat gitu. Kemudian yang kedua, siapa tokohnya, Mek? Yohana, istrinya Kuza bendahara Herodes. Iya, Yohana, istri Kuza, bendahara Herodes. Pertama ya, untuk melihat si Yohana ini. Yohana ini adalah seorang perempuan pasti kan? Perempuan, dan ia adalah istri dari seorang bendahara. Bendahara kerajaan. Ibaratnya kalau sekarang itu misalkan gubernurnya Anies misalkan. Anies punya bendahara, ya kan? Pasti kehidupannya menengah ke atas dong bendahara. Pasti glamor ya kan? Setidaknya berkelimpahan lah, abundant lah hidupnya lah gitu. Dan tidak hanya suaminya, istrinya pun begitu gitu. Tapi kira-kira misalkan nih Kak Mega nih ya kan? Kita kan tahu bahwa pada saat itu tuh Yesus tidak disukain juga sama pemerintah setempat ya kan? Misalkan nih Kak Mega nih, seorang istri dari bendahara si pemerintahan Anies Baswedan misalkan. Kemudian Pak Anies tidak suka dengan seseorang. Tapi orang ini telah menyentuh hati Kak Mega. Gitu. Sehingga Kak Mega mau melayani dia. Tapi kalau misalkan kita pakai pikiran pragmatis atau yang realistis, kira-kira Kak Mega mau nggak mempertaruhkan jabatan suami Kak Mega, ya kan, hanya untuk membantu pelayanan orang? Enggak, karena kan nanti akan jabatannya suami itu pasti akan hilang. Diambil ya kan. Kehidupan taraf kehidupan akan menurun. Yang tadinya makan nasi pakai daging, sekarang nasi daun singkong, ya kan? Kan gitu-gitu. Misalkan baju-bajunya banyak, ya kan? Dulu gonta-ganti gitu, sekarang juga harus sederhana gitu. Artinya kan dengan pemikiran pragmatis kita kan kayak, ya kali gue mau mempertaruhkan jabatan suami gue, ya kan? Dan gue harus kehilangan kehidupan gue yang mewah ini, ya kan? Hanya untuk melayani orang, untuk membantu pelayanan orang gitu. Tapi yang keren adalah kedua orang ini adalah pahlawan pada saat itu. Kenapa sih temanya hari ini adalah not all hero wear cape? Artinya nggak semua pahlawan itu pakai jubah. Tahu kan film Superman kan, Superman DC misalkan, Superman, Batman gitu ya. Karena ada jubahnya di belakang kan, ya kan? Yang menunjukkan bahwa dia pahlawan gitu. Cap itu sering dikaitkan dengan sesuatu yang hebat, sesuatu yang menonjol gitu, bahwa iya dia pahlawan gitu. Tapi yang mau dibilang pada sore hari ini ternyata adalah begini. Tidak semua pahlawan itu kelihatan seperti pahlawan gitu. Kenapa? Pertama, dari Maria misalkan, Maria Magdalena. Pertama nih dia perempuan. Perempuan itu pada saat itu udah beda tuh konotasinya hari ini dan pada saat itu. Perempuan itu di bawah laki-laki jauh lah pada saat itu. Artinya kayak mereka tidak memiliki ruang yang lebih luas lah dibandingkan laki-laki. Pertama ya, dia perempuan gitu. Ya kan? Bahkan nubuat-nubuat tentang Mesias saja kan selalu bernuansanya kan laki-laki, akan seorang anak lahir segala macam bla bla. Artinya kayaknya nggak mungkin deh perempuan itu hidupnya itu cukup bermakna buat sebuah perjalanan panjang deh gitu, ngerti nggak? Untuk sebuah kisah kayaknya perempuan gitu. Iya mungkin bisa ngebantu tapi kayak nggak terlalu punya spotlight lah pada saat itu ya kan. Bahkan mereka berdua tuh cuma disebut beberapa kali doang gitu. Yang sekarang terus kalau nggak salah nanti ya kan pada saat Yesus sudah bangkit gitu. Pertama Maria Magdalena pertama dia adalah perempuan. Yang kedua Maria Magdalena ini adalah seseorang yang dipandang tidak memiliki moral, ya kan?
bisa hidup di daerah Magdala, kota Magdala yang begitu tinggi taraf kehidupannya gitu. Hidup di sana sendirian, belum menikah, ya kan? Dianggap sebagai pelacur kah atau sebagai simpanan kah atau apapun itu, artinya nggak dipandang lah dia. Sama sekali nggak memiliki tidak memiliki keanggunan gitu, nggak ada anggun-anggunnya lah gitu. Tapi toh dia menjadi seseorang yang membantu pelayanan Yesus. Kemudian yang kedua misalkan si Yohana, ya kan? Yang ya saya rasa sih kebanyakan orang nggak ada deh yang mau keluar dari zona nyamannya, ya kan? Sulit kan keluar dari zona nyamannya gitu untuk sebuah pelayanan gitu. Yang nggak ada sih sebenarnya keuntungannya buat dia gitu, tapi ya pengen melayani aja gitu. Dan pada saat itu Yohana memilih untuk keluar dari zona nyamannya dia gitu. Perempuan lagi. Pada saat itu ya, kita pakai konsep berpikir pada saat itu ya. Perempuan. Suaminya punya jabatan tinggi, kehidupannya glamor, tinggal iya aja, iya aja. Udah ikutin aja lah suaminya ngomong apa. Kamu kan pasti hidupnya akan baik-baik aja begitu. Tapi enggak, dia memilih untuk keluar dari zona nyamannya. Unexpected kan? Perempuan, ya kan? Istri dari seorang yang hidup bendahara gitu. Mau gitu keluar dari zona nyamannya gitu. Dan kenapa mereka heroes? Pertama, seperti yang saya bilang tadi, bahwa sandang pangan papan itu adalah kebutuhan pokok manusia. Dan ternyata hal itu dipenuhi oleh perempuan-perempuan ini loh. Untuk Yesus dan ke-12 rasul dan ke-12 muridnya. Dan gak cuman kayak sehari, 2 hari, 3 hari, enggak. Mereka tuh menyuplai uang gitu, menyuplai dana itu ke mereka sampai terakhir loh, sampai Yesus mati dan bangkit lagi gitu. Masih mereka memberi sumbangan gitu. Karena pada saat pertama kali Yesus kuburannya kosong, ya kan? Yang memberikan berita kepada murid-muridnya yang laki-laki itu tau gak siapa? Siapa, Mek? Maria Magdalena dan Yohana. Mereka berdua konsisten dari awal, dari pasal 8 ini sampai Yesus mati. Konsisten mereka memberikan dana mereka gitu, agar murid-muridnya bisa makan, ya kan? Agar murid-muridnya bisa punya tempat tinggal, agar murid-muridnya dan Yesus punya baju yang bisa dipakai dan gak dapat spotlight, ya kan? Artinya yang ada beberapa hal yang bisa dipelajari dari sini gitu. Bahwa pertama adalah kita harus aware terhadap orang-orang yang di sekeliling kita yang gak kelihatannya gak pakai jubah gitu. Kayak contohnya gini deh, di masa pandemi ini, di masa corona ini. Kira-kira siapa spotlight dari seluruh dunia di masa pandemi ini? Yang kelihatannya kayak heroes lah gitu. Nyelamat lah gitu. Kira-kira siapa? Dokter Kak, dokter. Ya. Karena dia yang di garda terdepan Yep. untuk menangani pasien-pasien yang terkena Yep. virus COVID-19. Betul. Kemudian coba teman-teman yang ikut pada sore hari ini lewat Zoom, ada yang coba mau ngasih usulan kira-kira siapakah orang-orang yang mendapatkan spotlight di masa pandemi ini gitu, yang dianggap sebagai heroes gitu, sebagai pahlawan gitu. Ini KIP ada jawab nakes, tenaga kesehatan, Iya. tadi termasuk dokter, Yes. suster, perawat, dan Ya kan? lain-lainnya. Betul. Ada lagi kira-kira? Siapa lagi teman-teman kira-kira yang jadi spotlight-nya nih? Yang teman-teman rasa kayak muncul mulu nih orang gitu. Nih ada nih dari Kak Anggita, pedagang makanan, Ini mulai nangkep nih berarti nih. penjaga Apoteker. swalaya. Siap. Siapa? Siapa Kak? Apoteker. Apoteker. Kalau nggak ada Yap. obat kan? Yap. Iya Kak. Terus penyuplai bantuan. Yap. Artinya ya memang pada saat di masa pandemi ini sebenarnya mungkin spotlight dunia itu ke tenaga kesehatan gitu. Dan gak masalah, itu adalah hal yang baik gitu karena mereka yang ada
di garda terdepan pada saat itu gitu, yang menentukan kira-kira orang sembuh atau enggak. Tapi sebetulnya kalau misalkan kita mau PK sedikit aja, kita mau PK ternyata ada loh orang-orang yang pertama dia nggak dapat spotlight, kedua orang-orang biasa aja gitu, ketiga mau keluar dari zona nyaman dia untuk menggerakkan roda ekonomi di masa pandemi ini. Seperti yang disebut-sebutkan tadi, kayak penjaga toko swalayan misalkan, ya kan? Saya selama pandemi ini, saya kan udah kuliah di rumah gitu ya, bahkan ibadah di rumah. Tapi kalau selama pandemi ini, Indo boleh sebut gak sih? Boleh ya. Indomaret, Alfamaret gak pernah tutup loh. Pernah gak, Mek? Ya gak? Selama pandemi dari bulan-bulan apa sih? Pandemi itu Maret ya? Maret. Gak pernah tutup kan? Gak pernah ada WFH misalkan. Enggak kan? Kalau WFH dijarah dong. Tapi mereka yang jaga Indomaret ini dan Alfamaret terus datang kan? Artinya kan dia mau keluar dari zona nyaman dia dong, ya kan? Untuk tetap menggerakkan roda ekonomi gitu. Kemudian yang kedua misalkan, driver Gojek dan Grab gitu ya, ojek online gitu. Dari hari pertama pandemi itu, saya selalu lihat mereka di jalan loh, jaket hijau itu. Memang mereka tuh, wah parah sih. Bahkan saya kan punya kedai kopi ya, online gitu ya. Namanya Pesan Damai, iya. Jadi selama saya jualan kopi itu, saya harus banyak berterima kasih sebetulnya kepada para ojek online ini, karena mereka yang ngantar setiap hari itu selalu ada aja gitu. Selalu ada aja orang-orang yang mau merelakan mengorbankan gitu ya, kesehatan mereka. Kita nggak ada yang pernah tahu loh di jalan itu ada apa gitu kan. Mereka mau gitu. Kemudian yang ketiga adalah misalkan yang ketiga adalah pasukan orange. Iya. Siapa, Mek? Ini ada yang tukang bersih, Yap. bersih jalan. Betul banget. Memang kita manusia ini kadang-kadang sering banget tuh patokannya nggak ngerti sih. Aku sih nggak ngerti patokan manusia tuh kayak ini pekerjaan yang penting, ini yang kurang penting. Menurut aku semuanya itu penting loh gitu. Pasukan orange misalkan, sering kita lewat di jalan gitu ya, kita sering lihat mereka pasukan orange gitu kan, bersih-bersih gitu. Dan di masa pandemi ini sebetulnya dari bulan Maret sampai sekarang nggak pernah absen loh mereka. Ya kan? Selalu ada kan? Dan jalanan selalu rapi gitu. Ya kita mah nggak pernah perhatiin gitu, tapi mereka tiap hari itu perhatiin tuh. Di dekat rumah aku juga ada, tiap pagi tuh dia datang, dia sapu-sapu gitu. Ya kan? Kadang maskernya juga ada kotor juga, ya kan? Tapi tetap mereka mau keluar dari zona nyaman mereka. Ya itu, demi menciptakan sebuah perubahan di dunia ini. Ada lagi nih Kak Christopher, orang-orang di bidang IT yang memastikan sinyal dan jaringan tetap ada. Betul. Karena kan kita WFH nih sekarang, kuliah juga di rumah, sekolah di rumah. Betul. Saya kan sering banget nih main game online gitu ya. Misalkan Mobile Legend gitu ya. Terus saya pakai kartu Tri gitu kan. Pas main gitu kan, pas nge-lag, pasti yang saya salahin providernya. Pasti langsung kayak bayar mahal-mahal gitu. Atau misalkan kita pakai wifi Indigo, IndiHome misalkan gitu ya. Sedikit nge-lag langsung kayak IndiHome gitu, IndiHome. Padahal mereka juga mengorbankan waktu mereka loh, mengorbankan kesehatan mereka buat datang ke kantor tuh, buat memastikan, ya kan? Dan bukan hanya IT-nya aja loh, bahkan ada yang naik-naik ke tiang-tiang itu, pernah lihat nggak, Mek? Yang naik-naik ke tiang terus dibenerin gitu menara sutetnya, ya kan? Iya. Dan itu kan taruhannya juga nyawa. Iya gitu, di masa pandemi ini mereka mau gitu mengorbankan itu semua gitu. Tapi kayak we don't bat an eyes gitu kepada mereka, kayak kurang dipandang lah gitu. Nah makanya melalui teks ini tuh kita menjadi sadar bahwa pertama tuh kita harus PK terhadap orang-orang yang sesungguhnya perannya itu cukup besar dalam kehidupan kita ini gitu. Kemudian yang kedua adalah tidak hanya PK, tapi kita juga diajak untuk
Mau nggak sih kita sebenarnya keluar dari zona nyaman kita gitu untuk menciptakan perubahan gitu. Nggak harus perubahan yang besar, masif, seluruh dunia, ya kan? Enggak gitu. Tapi seperti perempuan-perempuan ini gitu, mereka mau menciptakan perubahan di bidang dia gitu. Kayak perempuan itu kan omongannya kurang didengar lah pada saat itu. Nggak terus mereka menciptakan perubahan, terus mereka orasi di jalan gitu dan mengatakan jangan menghakimi, jangan segala macam dan berdebat misalkan. Nggak gitu, karena memang pada saat itu tidak terlalu dengar omongannya perempuan gitu. Tapi di dalam keterbatasannya mereka tetap mau kok menciptakan perubahan gitu. Mereka mau kok ikut pelayanan, mereka mau ngebantu. Dan pertanyaannya, kita pada hari ini nih yang memang terbatas juga, mau nggak sih kita sebenarnya untuk keluar dari zona nyaman kita dan jadi pahlawan gitu, untuk menciptakan perubahan. Teks ini mengajak kita sebenarnya untuk keluar dari zona nyaman kita dengan apa yang kita miliki hari ini gitu ya, dengan keterbatasan yang kita punya gitu. Mau nggak sih kita sebenarnya turut andil di dalam pelayanan bagi dunia ini gitu. Apalagi konteks pandemi misalkan. Saya sering misalkan pesen Gojek misalkan gitu. Terus setelah saya turun gitu misalkan, saya kasih uang lebih tuh ke bukannya mau menyombongkan perbuatan baik, enggak gitu, tapi bukan di sana spotlightnya. Tapi ketika saya kasih tambahan tips gitu, kayak dia langsung kayak, terima kasih ya, makasih banget nih mas, makasih banget gitu. Mereka menghargai hal itu gitu. Menurut saya sih itu udah menciptakan sebuah perubahan. Kayak sistemnya itu dari sini ke sini tuh bayarnya 20.000 gitu. Tapi kayak ya gue mau bayar lebih gitu. Melawan sistemnya gitu supaya si drivernya ini merasa senang. Itu kan juga udah menciptakan perubahan sebetulnya. Itu kan sebenarnya kita juga telah mencoba menjadi seorang pahlawan. Dan gak harus di spotlight gitu, gak harus dibilang-bilang, gak harus ngasih nasi bungkus di snapgram, gak harus gitu. Ya emang kita bayi wong kan, enggak juga gitu. Tapi ya itu, gak perlu ada spotlight kok, gak perlu harus ada spotlight gitu, gak perlu harus terlihat seperti pahlawan gitu, enggak gitu. Tapi biar aja kita tahu bahwa iya kok gue turut membantu dalam perubahan dunia ini kok gitu. Dan gue pahlawan gitu. Gak harus dibilang sama orang kok, gak perlu aktualisasi diri dari orang lain, gak. Cukup kita aja yang tahu. Gitu. Itu yang kedua. Jadi yang pertama adalah kita harus peka terhadap sekeliling kita. Kita harus menghargai orang-orang yang turut andil di dalam perubahan di dunia ini, yang tidak terkena spotlight gitu, yang tidak terlihat seperti seorang pahlawan. Kita harus mulai peka pada mereka dan hargai mereka, gitu. Sapa mereka. Kalau bisa bantu mereka. Dan yang kedua adalah teks ini mengajak kita untuk coba keluar dari zona nyaman kita dan dengan keterbatasan kita dan dengan kemampuan yang kita miliki, cobalah kita buat perubahan tanpa harus terlihat oleh orang gitu, tanpa harus diberi spotlight, tapi coba kita buat perubahan dan menjadi salah satu pahlawan gitu. Itu sih yang bisa kita pelajari pada sore hari ini, Kak Mega. Wah, terima kasih banget Kak Christopher. Menarik sekali ya teman-teman. Jadi dari teks kita hari ini kita diajarkan untuk keluar dari zona nyaman kita. Kita diajarkan untuk bisa membantu orang tanpa harus kita dilihat. Nah, sekarang teman-teman, kami membuka sesi pertanyaan. Jadi rekan-rekan bisa di-unmute atau mau lewat chat pertanyaannya dan akan dijawab nanti sama Christopher. Silakan teman-teman. Gimana, Kak Mega? Adakah teman-teman? Ada yang mau bertanya? Silakan. Pesertanya ramai banget ya pada sore hari ini ya Kak Mega ya? Iya, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Gimana?
Silakan kakak-kakak, rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya tentang apa yang sudah disampaikan tadi sama Christopher, mungkin masih pengen tahu nih si siapa si Magdalena atau si Yohananya bagaimana dan lain-lainnya, atau tentang gimana sih Kak Christopher untuk menurut Kak Christopher sendiri pahlawan itu tuh apa yang disebut dengan pahlawan menurut Kak Christopher? Iya, iya. Gimana? Adakah rekan-rekan? Bagaimana? Atau dari kakak-kakak yang pelayanan pada sore hari ini, kira-kira ada nggak nih yang mau bertanya kira-kira mengenai not every hero wears cape? Kananda mungkin, ada Ata, Kak Bagas. Atau sembari menunggu, kira-kira Mega ada pertanyaan nggak kira-kira? Oke, kalau dari aku tadi, menurut Christopher, pahlawan itu kayak gimana sih yang disebut sama pahlawan? Yap. Kan kita tahu kalau misalkan dari salah satunya kan tidak selalu menggunakan jubah. Yap. Nah, kalau yang lainnya itu apa sih? Pahlawan. Menarik, ya. Berdasarkan teks tadi sih, pertama tuh pahlawan itu adalah sepertinya kayak banyak ya untuk menggambarkan pahlawan itu, kayaknya kalau hanya menggunakan sebuah kalimat kayak bisa aja nggak direpresentasikan orang lain. Tapi kalau menurut saya pahlawan tuh adalah orang-orang yang pertama dia mau keluar dari zona nyaman mereka gitu. Karena kalau misalkan kita lihat ya cerita-cerita dari DC gitu atau Marvel gitu, pertama tuh misalkan adalah si Batman misalkan. Ada yang tahu siapa nama aslinya Batman di filmnya? Si Bruce Wayne misalkan kan. Seperti yang kita tahu kan Bruce Wayne ini adalah ahli waris dari orang tuanya yang kaya ya kan. Jadi orang tuanya udah punya perusahaannya apa ya? Saya lupa namanya. Ada yang tahu nggak perusahaan Bruce Wayne tuh apa sih pada saat itu? Nama perusahaannya? Ada yang tahu nggak? Iya, entah apapun itu perusahaannya ya. Saya kira ada penggemar DC di sini. Tapi artinya ia adalah pewaris tunggal dari seorang pengusaha kaya gitu, pengusaha yang perusahaan udah besar gitu. Dan sebetulnya itu adalah zona nyaman dia gitu. Dia bisa aja dia hanya menikmati dari hasil apa yang telah ayahnya wariskan ke dia gitu ya. Dan menikmati sisa hidupnya dari kekayaan dia, saya rasa nggak akan habis-habis tuh hartanya gitu. Tapi enggak gitu, dia memilih untuk keluar dari zona nyaman dia gitu. Dia memilih untuk ya meskipun dia pakai cap sih, dia tetap pakai apa namanya jubah ya. Tapi maksudnya poinnya adalah dia mau keluar dari zona nyaman dia gitu. Mempertaruhkan hidup dia gitu. Mempertaruhkan nyawa dia, kesehatan dia, mempertaruhkan waktu leha-leha dia gitu. Mempertaruhkan waktu menyenangkan bagi dia untuk ya mencari penjahat gitu dan dibawa ke pengadilan. Ini sebenarnya proses keluar dari zona nyaman. Itu yang pertama sih, menurut aku sih. Seseorang yang berani untuk keluar dari zona nyaman untuk menciptakan perubahan. Entah perubahan bagi keluarga atau perubahan bagi komunitas. Syukur-syukur buat negara atau buat dunia misalkan. Tapi intinya adalah pahlawan adalah seseorang yang berani untuk keluar dari zona nyaman dia untuk mencoba menciptakan perubahan. Meskipun perubahannya belum tentu terjadi ya, tapi penting mencoba untuk menciptakan perubahan sesuai dengan kemampuan dia. Oke, terima kasih Kak Christopher. Nah, di sini ada nih yang bertanya. Yep. Namanya Anggita. Yep. Bagaimana kira-kira cara kita kasih tahu nih ke pengendara ojol bahwa mereka sesungguhnya adalah pahlawan tak terlihat? Karena beberapa kali menemukan pengendara ojol yang merasa kalau mereka itu rendah. Mereka merasa kerja mereka itu nggak dihargai customer. Wah, gimana? Ini menarik banget ini pertanyaannya nih. Saya suka nih. Pertama harus diakui bahwa konsepsi di Indonesia ini tentang
ojek itu cukup negatif, harus diakui ya, memang ya, bahwa bercandaan kita tuh di Indonesia tuh kayak gini misalkan. Susah nih, lagi kuliah gitu ya, kuliah kayak terus kayak besok ada presentasi ngerjain sesuatu susah gitu. Terus kita kayak udahlah gue ngegojek aja gitu. Itu seakan-akan tuh profesi Gojek gitu ya atau Grab itu pilihan terakhir ketika kita tidak memiliki kemampuan apa-apa lagi gitu. Memang pemikiran seperti itu harus ada gitu ya. Maksud saya pemikiran seperti itu memang ada gitu. Tapi bukan dibenarkan. Maksud saya adalah ada gitu pemikiran kayak gitu. Tapi apakah itu tepat sebetulnya? Saya rasa enggak sih. Kenapa? Mungkin ada orang yang bilang kayak, ya tapi kan semua orang bisa bawa motor gitu kan. Sekarang gini, siapa sih yang tahan ya? Itu bawa motor seharian dari pagi, ya kan? Dia harus bangun pagi, ya kan? Harus bangun pagi jam-jam 5, jam 6 gitu. Karena setahu saya sih jam-jam segitu kayak ada poin tambahan gitu buat mereka gitu supaya dapat bonus gitu. Kemudian siang-siang dia kena panas, belum lagi kehujanan gitu. Bahkan beberapa kali kalau kita naik Gojek, nggak tahu sih ya, Kamega pernah apa enggak, kayak dia nyediain pada saat musim hujan ya, dia nyediain jas hujan loh. Iya, itu sebenarnya kan maknanya besar banget gitu. Dan kurasa kayak nggak semua orang punya kepekaan akan hal itu deh. Kayaknya ya nggak tahu ya, ada orang-orang yang baru sebentar aja bawa motor capek, ya kan? Kemudian apakah semua orang rela panas-panasan setiap hari gitu? Apakah mau semua orang tuh mengerjakan pekerjaan itu secara terus-menerus dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu? Saya rasa enggak gitu. Hanya beberapa orang aja yang punya kemampuan hal itu gitu. Jadi menurut saya untuk menjadi seorang driver online itu adalah harus memiliki kemampuan khusus gitu. Harus memiliki kemampuan yang khusus. Yang nggak semua orang bisa miliki gitu. Maka dari itu, pertama kita dulu sadar bahwa mereka tuh penting gitu. Jangan sampai kita ngomong ke dia, bapak tuh penting banget loh gitu. Tapi di kehidupan sehari-hari kita masih kayak, ya udahlah capek ngerjain tugas, udahlah gue Gojek aja gitu. Ya pertama kita juga masyarakat harus sadar gitu bahwa mereka penting gitu. Mereka penting banget gitu. Dan yang kedua adalah bagaimana cara kita melawan narasi yang udah ada gitu kan. Narasi pertama adalah yang terlebih dahulu ada ya, bahwa Gojek atau Grab itu adalah pekerjaan atau profesi yang paling terakhir, opsi terakhir gitu ya. Itu narasi pertama. Narasi keduanya adalah tidak, bahwa tidak semua orang memiliki kapasitas atau kemampuan seperti para driver-driver ini gitu. Artinya kan mereka penting juga gitu kan dalam kehidupan ini. Jadi kita bagaimana cara melawan narasi yang pertama gitu dengan narasi yang kedua. Ya pertama tadi kita sadarin dulu diri kita, masyarakat kita harus sadar. Dan yang kedua adalah setiap kali kita naik ojek online gitu ya, setiap kali kita entah menggunakan apapun itu ya, misalkan kayak Gosen, ya kan, atau bisa juga kayak Grab, motor, mobil atau apapun itu semua, jenis jasa apapun ya, bukan jasa yang online ya, bukan jasa yang e-money ya, tapi jasa yang kita berjumpa langsung gitu dengan orang gitu, dengan drivernya gitu ya. Itu pertama setelah kita selesai menggunakan jasa mereka tuh jangan lupa untuk bilang terima kasih gitu. Jangan lupa untuk bilang terima kasih. Dan yang kedua, kalau misalkan kita punya uang lebih, coba aja kasih tip gitu. Gak harus tipnya yang besar-besar, enggak gitu, tapi sesuai kemampuan kita aja gitu. Maka cukup dihargain loh gitu. Dan yang ketiga adalah kalau bisa itu cobalah kalau misalkan kita naik Gojek atau coba ngobrol deh sama abang-abangnya deh gitu. Jangan anggap mereka tuh kayak robot aja, kita naik terus diem gitu udah sampai tujuan. Coba deh ngobrol deh. Meskipun saya sadar sih kadang-kadang pembicaraan kita dengan dia tidak nyambung gitu. Misalkan kayak kan suaranya kenceng kan, angin kan gitu kan. Terus kayak, "Dek, gitu. Iya Pak," gitu. Misalkan kan. Padahal pertanyaannya, "Kuliah di mana, Dek?" gitu. "Oh, iya Pak," gitu. Ya cuman seenggaknya at least ada lah percakapan di sana. Sering sih saya gitu nih gitu kan. Kenceng gitu kan manggil gitu. "Dek, Dek," gitu. "Iya Pak," gitu aja udah gitu. Tapi at least kayak ada percakapan di sana gitu.
apa yang kita miliki misalkan nggak harus banyak, coba berbagi sama mereka. Nggak perlu, misalkan kayak, ya uang saya juga pas-pasan. Ya nggak apa-apa gitu. Berbagi cerita aja, coba dengerin cerita dia gitu. Saya pernah loh waktu itu naik Gojek gitu. Terus dia kayak langsung bilang, Mas saya jadi ingat anak saya mas, katanya gitu. Kuliah di mana gitu katanya gitu. Terus saya dengar kayak gitu, oh iya semester berapa pak gitu. Semester segini pak, semester segini deh katanya gitu. Oh dia dapat beasiswa gini-gini, wah keren ya pak gitu. Ya menjadi tempat cerita aja itu udah cukup loh gitu bagi mereka. Artinya mereka itu dimanusiakan, bukan dijadikan seperti robot, bukan dirobotkan tapi dimanusiakan gitu. Ya manusia itu kan percakapannya dua arah gitu. Sama-sama punya emosi, sama-sama punya perasaan gitu. Kalau robot kan ya udah diem aja kita. Enggak lah, mereka enggak robot, mereka juga manusia. Gitu sih. Dengan kayak gitu aku rasa mereka akan lebih, pertama masyarakat lebih menghargai, dan yang kedua adalah mereka merasa bahwa mereka berguna loh. Mereka sangat besar loh perannya di dalam roda kehidupan ini. Gitu. Baik, itu Kak Anggita jawaban dari Christopher. Nah, aku mau ingetin nih teman-teman, tadi aku lupa bilangin bahwa nanti pertanyaan yang menarik akan dapat hadiah, dan hadiah ini akan diumumkan nanti di grup GP Pelita ya. Jadi teman-teman yang belum bertanya, pertanyaan apapun itu tanyakan saja. Nanti akan dijawab. Mau nanya. Nah, Mega mau nanya. Oke. Gimana Kak? Mau nanya. Ya, silahkan. Dapat hadiah kan ya? Pertanyaan yang paling menarik Ya. nanti mungkin diberi hadiah gitu. Nih mau nanya, misalnya ada case kayak gini nih. Ada si A. Dia memang di saat itu dia melakukan hal yang berjasa buat semua orang. Dia terhitung pahlawan lah misalnya ya kan. Tapi dia sombong nih. Nah, ketika dia mengecap dirinya juga pahlawan, tapi dia memang melakukan hal yang sangat berjasa pada saat itu untuk semua orang. Nah, apakah dia tetap pahlawan apa enggak? Masih. Diulang pertanyaannya coba Kak Mega. Jadi Kak Hans, aku coba ulang pertanyaannya. Jadi ada orang yang dia itu keluar dari zona nyamannya dia, dia membantu orang dan segala macamnya. Tapi dia itu sombong. Dia itu kayak, ini loh gue udah ngebantuin nih. Ria. Iya, kayak gitu. Apakah itu masih bisa Termasuk disebut sebagai pahlawan? Pahlawan, iya sih. Gimana ya? Manusia itu punya kecenderungan untuk perlu pengakuan. Saya paham hal itu gitu ya. Ya kita semua pengen di alam lah gitu, pengen terlihat hebat. Tapi apakah mereka tetap disebut pahlawan? Pahlawan sih tetap kayaknya deh. Karena iya mungkin dia telah menciptakan perubahan gitu. Tapi kayak takutnya tuh begini. Kita menciptakan sesuatu, kita menciptakan perubahan itu bukan supaya tercipta perubahan gitu. Tapi ketakutan saya adalah kita melakukan sesuatu agar dinilai orang seperti itu gitu. Artinya we live to please people gitu. Iya, kayak kita tetap mau mencoba membuat orang senang gitu. Tapi kayaknya kalau misalkan pada akhirnya kita tarik ke diri kita sendiri terus kayak apa ya? Kalau menurut aku sih cukup kurang tepat sih gitu. Jadi untuk menjawab permasalahan tadi, apakah dia tetap disebut pahlawan? Tetap, karena menciptakan perubahan, tapi penting juga untuk memaknai mengapa kita menciptakan perubahan gitu. Kalau maknanya adalah untuk orang lain, bagi orang lain gitu ya, untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi orang lain, it's okay gitu. Tapi kalau misalkan tujuannya jadinya adalah terlihat sebagai pahlawan bagi orang lain, itu yang gue takutkan. Takutnya menjadi bias gitu antara makna yang untuk menciptakan perubahan bagi orang lain sama agar terlihat seperti pahlawan gitu. Kenapa? Kalau misalkan kita pakai konsep yang kedua, pokoknya apapun yang lakukan saya harus terlihat seperti pahlawan. Takutnya adalah kita menciptakan sebuah perubahan-perubahan yang sebetulnya nggak benar gitu. Tapi tetap kita lakukan gitu. Kenapa? Supaya terlihat pahlawan aja gitu. Bahkan kadang kita misalkan mengarang untuk menciptakan sebuah perubahan gitu. Untuk terlihat seperti seorang pahlawan gitu. Iya, menurut saya sih itu nggak tepat sih. Karena tujuan akhirnya itu bukan supaya terlihat seperti pahlawan gitu. Karena seperti Maria Magdalena tadi gitu dan si Yohana, mereka nggak dapat spotlight gitu. Dan tidak berharap dapat spotlight juga mereka, saya rasa. Tapi
ya udah saya mau menciptakan sebuah perubahan. Nah, di sini ada yang nyambung nih pertanyaannya. Ada dari KIP. Yap. Bicara soal spotlight, masalahnya manusia itu jarang banget yang mau jauh dari spotlight. Betul. Karena terkadang ditinggi-tinggiin, itu menyenangkan. Padahal nggak disanjung atau ditinggiin, bukan berarti nggak diakui eksistensi dan kebaikannya kan. Mungkin pertanyaannya, gimana cara mengubah pola pikir yang ada itu? Ya, menurut saya sih ini kaitannya erat sama budaya sih. Kita ini nggak tahu ya bagian Asia lainnya, tapi kalau di Indonesia ini kita susah memuji orang loh. Coba jujur deh, Mek. Berat nggak sih muji temen? Kayak terbesar kepala lagi dia gitu. Iya. Iya nggak? Atau kegeeran nih nanti Iya, dia. kegeeran lagi ntar dia baper lagi. Padahal tuh di luar negeri itu di daerah Eropa misalkan, kayak pendidikan kepada anak tuh sejak dini tuh udah gitu, kayak apapun yang anak lakukan tuh diberi penghargaan, diberi diberikan apresiasi gitu, sehingga nggak kaget mereka sama apresiasi. Mereka tuh nggak haus apresiasi. Masalahnya tuh kita haus banget thirsty of gratitude gitu. Memang gitu sih Indonesia, sulit banget kita untuk mengucapkan penghargaan bagi orang lain gitu. Makanya gimana supaya orang nggak haus akan penghargaan? Ya berilah penghargaan sebetulnya tanpa dia minta gitu. Jadi nggak kaget lagi. Jadi kalau dalam pertemanan gitu misalkan kayak kita melihat ada sebuah perubahan dari diri dia gitu, ya udah kita hargai gitu. Lo gini ya, wih keren lo gitu. Jadi pertama budayakan dulu tentang saling menghargai itu, saling memberikan penghargaan, saling memberikan gratitude itu pertama dibudayakan dulu. Setelah itu saya rasa sih orang gak haus spotlight lagi sih gitu, karena memang mereka udah merasa kayak, oh iya yang saya lakukan itu ada dihargai. Saya rasa begitu sih KIP gitu. Menurut KIP gimana nih? Kalau misalkan kurang puas maaf ya KIP, ini belum lulus juga ini ya satu saya. Iya kalau bisa direspon. Oke sih. Cuman ini sih kalau aku tadi membedakannya antara apresiasi dengan keinginan untuk selalu diapresiasi gitu. Menurutku tadi yang Topper bilang bahwa mengapresiasi seseorang memberikan reward gitu ya, itu memang menurutku penting gitu. Dan dari kecil juga emang kita udah harus nanemin ke anak-anak bahwa apa yang mereka lakukan itu tuh kita mengapresiasi gitu. Cuman ketika dewasa memang terkadang ada kecenderungan bahwa kita haus untuk selalu diapresiasi. Kadang-kadang bahkan maksudnya gini, kita kan sebagai manusia nggak luput dari misalkan lupa gitu ya. Tapi sebenarnya dalam hati, dalam diri kita benar-benar mengapresiasi apa yang dia lakukan gitu. Tapi kadang-kadang kita luput untuk mengucapkan terima kasih gitu. Atau bukan terima kasih deh, maksudnya gimana ya? Pengertian mengenai ditinggi-tinggikan ini tuh kayak mau selalu dia aja gitu. Kadang-kadang kan selalu ada perasaan kayak gitu. Nah itu yang maksud aku, tapi tadi udah lumayan menjawab sih. Terima kasih KIP. Nah di sini ada pertanyaan lagi nih Kak. Dari Sherry. Bagaimana cara mengatasi COVID yang ada di rumah sakit sedangkan tenaga medis saja lelah untuk mengatasi masalah penyakit tersebut? Dengan cara apa kita untuk menyelesaikan kondisi yang kita hadapi dalam kondisi COVID saat ini? Mungkin maksud pertanyaannya gini, jadi dokter tadi kan atau nakes itu adalah pahlawan. Nah, sebagai seorang pahlawan juga kita tahu bahwa dokter itu adalah manusia dan mereka juga punya kekurangannya. Nah, ketika mereka menjalankan tugasnya itu kan mereka juga penuh dengan kekurangan. Bagaimana kita sebagai yang membantu mereka, kita nih menjadi pahlawan untuk si pahlawan ini juga. Mungkin seperti itu. Oke. Dari siapa tadi yang nanya, Kak Mega? Sherin. Oke, iya. Sejujurnya Kak Sherin ini pertanyaannya bagus sekali gitu. Tapi kalau misalkan jawabannya kurang memuaskan, maaf ya, karena kami bukan Menkes. Jadi, tapi sejauh yang kami bisa jawab ya gitu. Bagaimana cara membantu pahlawan yang berada di garda terdepan ya? Bagaimana ya kira-kira ya?
Mungkin pertama karena kita orang Kristen ya, doakan mereka. Coba jujur dulu, setiap malam sebelum kalian tidur, kalian doakan nggak itu para tenaga medis? Coba Kak Mega, jujur dulu Kak Mega. Nggak setiap hari. Nggak setiap hari kan? Aduh. Saya juga begitu sih. Tapi maksudnya agar kita sama-sama belajar gitu ya. Kadang kita juga terlalu fokus sama masalah hidup kita sampai kita lupa sebenarnya ada loh orang-orang di dunia ini yang penting banget gitu kerjaannya gitu. Maka dari itu sebenarnya ya itu sih pertama coba kita sebelum tidur tuh mendoakan mereka gitu. Itu untuk meningkatkan rasa penting apa? Meningkatkan kepekaan kita terhadap mereka gitu bahwa mereka itu penting loh gitu. Kedua adalah kira-kira apa ya? Oh iya. Kita kan sering pakai masker nih ya kan? Sering pakai masker sering pakai masker kemana-mana gitu ya. Ada kan ternyata masker-masker yang khusus buat tenaga medis ya? Betul nggak? Ya kan? Yang pastinya jumlahnya juga terbatas dong. Ya nggak? Ya kenapa nggak kita kasih aja yang khusus buat tenaga medis ya buat mereka gitu. Ya kita pakai masker yang ditugaskan buat apa yang dianjurkan kita pakai gitu. Jangan karena kita mikir, ini khusus tugas medis nih. Pasti lebih hebat nih menangkal coronanya nih. Ya tidak juga dong gitu. Kalau pemerintah sudah memberikan arahan ya pasti sudah dihitung dong. Kan seingat nggak tahu ya ada perubahan atau enggak, tapi seingat saya ini masker yang kain juga bisa dipakai kan. Ya itu sih menurut aku sih. Itu salah satu cara kita untuk menghargai mereka juga gitu kok. Kita coba pilih-pilih dalam penggunaan protokol kesehatan. Kira-kira mana yang porsinya khusus buat para petugas kesehatan, mana yang buat masyarakat biasa gitu. Kedua, ketiga, karena saya nggak memiliki itu loh, entah teman atau saudara yang bekerja sebagai seorang petugas kesehatan gitu. Makanya saya rasa saya belum mendapatkan feel-nya gitu. Kalau Kak Mega ada nggak saudara atau teman atau siapapun gitu yang bekerja sebagai petugas kesehatan? Nggak ada sih aku. Tapi Kak Sherin ini, dia itu adalah mahasiswa keperawatan. Wow. Jadi dia bertanya, jadi mungkin ini masukan untuk dia juga. Oh iya. Baik, untuk Kak Sherin semangat dalam melanjutkan tugasnya, tetap punya spirit yang mau melayani. Ya memang capek, bener Kak, capek. Bahkan aku pernah lihat gitu loh fotonya gitu, kayak habis melakukan tindakan kayak tergeletak gitu aja orang-orang tuh petugasnya, kayak capek banget kayaknya gitu. Dan beberapa minggu yang lalu aku lihat deh, ternyata mereka tuh kan pakai APD gitu ya. Setelah dibuka gitu merah gitu loh hidungnya. Pernah lihat nggak kamu? Ya kan? Merah gitu. Ya itu kan menunjukkan pengorbanan mereka gitu. Iya, makanya tetap semangat gitu. Dan kita nih yang tidak memiliki kemampuan medik nih, coba kita sama-sama doakan untuk orang-orang seperti Kak Sherin ini gitu. Makanya ya itu sih Kak, semangat ya Kak gitu. Kita bersama-sama dengan Kak Sherin. Oke. Baik. Terima kasih rekan-rekan sekalian yang sudah bertanya dan sudah sharing sama kita di sini, dan mungkin Kak Christopher ada kesimpulan dan perkataan yang ingin disampaikan untuk menutup sesi pendalaman Alkitab pada malam hari ini. Iya. Kesimpulannya adalah melalui cerita melalui deskripsi dari Lukas 8 ayat 1 sampai 3 ini adalah pertama bahwa heroes could show up from an unexpected place gitu. Bahwa seorang pahlawan bisa muncul loh dari tempat-tempat, dari situasi-situasi yang tidak terduga gitu, ya kan? Ya si Maria Magdalena ini adalah seorang yang dianggap tidak memiliki kehidupan moral yang baik. Ternyata dia bisa loh pelayanan gitu, menjadi seorang pahlawan gitu. Kemudian yang Yohana ya kan, dari seorang istri perempuan ya kan, yang tidak memiliki ruang gerak yang luas gitu, mau mempertaruhkan jabatan suaminya
dan mempertaruhkan kehidupannya yang baik itu, yang menengah ke atas itu untuk pelayanan Yesus gitu. Jadi pertama, heroes, pahlawan bisa muncul dari tempat-tempat yang tidak terduga, dan yang kedua, pahlawan adalah orang yang mau keluar dari zona nyamannya. Dan yang ketiga adalah kita harus peka terhadap pahlawan-pahlawan di masa kini yang tidak mendapatkan spotlight, yang tidak dianggap sebagai pahlawan, yang tidak menggunakan jubah gitu ya, tidak menggunakan sayap gitu. Tapi kita harus peka sebetulnya terhadap pahlawan-pahlawan masa kini gitu, di masa pandemi ini, dan apresiasi mereka. Dan yang keempat adalah kita juga diundang untuk keluar dari zona nyaman kita, untuk menciptakan perubahan di tengah-tengah keterbatasan kita dan di tengah-tengah kemampuan kita. Jadi sadari keterbatasan kita dan sadari kemampuan kita, dan cobalah ciptakan perubahan di dalam itu keterbatasan dan kemampuan kita. Itu sih Kak Mega kira-kira. Baik, terima kasih Kak Christopher Sama-sama. untuk pembawaan pendalaman Alkitabnya ini. Nah, rekan-rekan, sekarang kita akan meresponsnya dengan bernyanyi dari Gita Bakti 251, Mari Berjalan Dalam Terang Tuhan. Oke, untuk menutup pendalaman Alkitab pada sore hari ini dan untuk merespons firman, mari kita tundukkan kepala, satukan hati, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa, karena pada sore hari ini kami masih diberi kesempatan ya Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih atas kesempatan ini ya Bapa, terima kasih atas persekutuan ini. Kiranya Kau berkati kami ya Bapa, beri kami hati seorang yang mau dididik ya Bapa. Kiranya Kau suburkanlah hati kami ya Bapa, sehingga firman-Mu yang telah Kau tanamkan bisa berbuah ya Bapa. Kiranya Roh Kudus mula yang memimpin kami ya Bapa, dan selalu mengingatkan kami bahwa kami harus peka terhadap orang-orang di sekeliling kami ya Bapa. Orang-orang yang sesungguhnya pahlawan tapi tidak mendapatkan spotlight ya Bapa. Berikan kami kepekaan ya Bapa untuk menyadari mereka di sekeliling kami ya Bapa. Dan yang kedua, kami sadar Bapa ya melalui teks ini kami dipanggil keluar ya Bapa, untuk
keluar dari zona nyaman kami dan cobalah menciptakan sebuah perubahan dan menyadari keterbatasan serta kemampuan kami ya Bapak. Sehingga setiap usaha kami sadar itu semua di dalam keterbatasan kami sebagai manusia biasa ya Bapak. Selalu ingatkan kami ya Bapak. Selalu ingatkan kami, kiranya Roh Kudus mulai yang memimpin kami ya Bapak. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, rekan-rekan sekalian, kegiatan kita pada hari ini, pendalaman Alkitab kita sudah selesai. Terima kasih untuk Kak Christopher yang Sama-sama. sudah membawakan pendalaman Alkitab pada malam hari ini. Jangan kapok-kapok ya ke Siap. pemuda pelita ini. Siap. Terima kasih juga buat pemuda pelita, GP Pelita yang sudah mengundang saya gitu. Dan kiranya ke depannya siapa tahu kita bisa berkolaborasi lagi. Nah, sebelumnya aku menyampaikan beberapa, nggak sih hanya satu pengumuman. Kita mau foto bareng dulu ya teman-teman. Bisa dinyalakan kameranya masing-masing. Ya, masih ada yang belum dinyalakan nih. Ayo kita mau foto. Yang saya siapa? Yang screenshot. Siapa ini, Kak Bagas ya? Kak Bagas screenshot atau Kale? Kale. Oke nih Kak Michelle dan Kak Dedes dan yang lainnya masih belum menyalakan kameranya. Oke. Bisa dimulai mungkin Kak ya? Kale. Kita mau foto ya. Ada yang belum nyalain kamera? Septo, beres. Michelle. Sana kan lagi. Keperluan. Oke, mari rekan-rekan kita siap-siap. Kale sudah mau fotonya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Dan terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak Ale. Nah, rekan-rekan, ada satu pengumuman bahwa minggu depan kita akan bertemu bersama-sama lagi dalam ibadah GP di jam yang sama, yaitu jam 5 melalui live streaming GPIB Pelita Jakarta melalui channel YouTube GPIB Pelita Jakarta. Jangan lupa ya teman-teman, kita beribadah bersama minggu depan. Terima kasih untuk rekan-rekan sekalian yang sudah datang pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.